Haleluya, puji Tuhan saudara. Shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Kita bersyukur sepanjang malam kita sudah disertai oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kita awali dengan renungan firman dan doa saudara. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan renungan firman dan sekaligus kita akan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari mengawali hari saudara dengan renungan firman singkat, dan saudara juga akan didoakan sebelum memulai segala aktivitas saudara, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap pagi saudara akan mendapatkan renungan pagi singkat dan saudara akan didoakan setiap pagi untuk mengawali hari saudara setiap hari. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita di sepanjang hari ini dalam kita melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kita. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan kita dalam kita melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Kisah Rasul pasal yang kedua mulai ayat 41 sampai ayat 47 saudara. Dari teks firman Tuhan ini saya rindu kita belajar prinsip keberhasilan, di mana dalam perikop ini menceritakan tentang kegerakan besar yang terjadi di gereja mula-mula, pertumbuhan besar, perkembangan pesat terjadi di gereja mula-mula, dan ada prinsip-prinsip yang bisa kita belajar di sana sehingga waktu itu terjadi ledakan besar, terjadi pertumbuhan yang besar, yang saya pikir bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, khususnya dalam perkembangan gereja, maupun dalam bisnis kita, maupun dalam keluarga kita, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Saya pikir prinsip firman Tuhan yang menjadi alasan gereja berhasil pada waktu itu bisa kita terapkan saudara. Dengan harapan melalui renungan pagi hari ini saudara, kita akan mengalami keberhasilan dalam kehidupan kita. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya secara objektif kita akan belajar menggali firman Tuhan dan akan dijelaskan secara sistematis kepada saudara supaya saudara gampang untuk memahami firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47. Demikian firman Tuhan. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing serta bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, konteks firman Tuhan ini, perikop ini mencatat tentang peristiwa terjadinya ledakan di gereja mula-mula, terjadinya pertumbuhan besar, di mana di ayat 41 dikatakan
bahwa dalam satu hari saja bertambah kira-kira 3.000 orang. Dan kemudian di ayat 47, di sana dikatakan bahwa setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dan kenapa itu terjadi? Juga dicatat sebenarnya di ayat 47 itu, karena mereka disukai oleh semua orang. Jadi waktu itu saudara, ada satu gerakan besar terjadi, ada satu kesuksesan, cerita keberhasilan dalam sejarah gereja. Pertumbuhan yang luar biasa di tengah-tengah gereja. Dan kemudian yang saya rindu kita belajar saudara, apa yang menjadi alasan sehingga pertumbuhan yang besar, pertumbuhan yang dahsyat itu terjadi. Dan saya percaya prinsip ini berlaku dulu, prinsip ini juga berlaku sekarang, bahkan seterusnya. Karena prinsip firman Tuhan ini tidak pernah ketinggalan zaman, saudara. Dan saya rindu, saudara, prinsip-prinsip ini kita juga terapkan dalam kehidupan kita. Karena saya percaya prinsip yang mereka kerjakan ini akan juga membawa keberhasilan dalam kehidupan kita. Di mana beberapa hal yang saya ingin kita belajar sehingga terjadi pertumbuhan yang luar biasa pada waktu itu, saudara. Yang pertama adalah di ayat yang ke-42. Di sana dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi prinsip pertama yang bisa kita belajar, yang menjadi alasan sehingga gereja pada waktu itu mengalami pertumbuhan yang pesat, saudara, adalah di mana mereka memiliki ketekunan dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi prinsip pertama yang ditegaskan di sini adalah sehubungan dengan ketekunan. Jadi yang membuat mereka bertumbuh karena mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun untuk merenungkan firman Tuhan. Mereka bertekun belajar firman Tuhan. Dan kemudian mereka juga bertekun bersekutu. Mereka juga bertekun untuk berdoa. Jadi ada ketekunan di tengah-tengah jemaat itu. Dan ketekunan mereka itu akhirnya membuahkan perkara besar. Mereka disukai oleh banyak orang. Dan setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Sehingga mereka bertumbuh terus. Sehingga tercatatlah sejarah keberhasilan gereja yang luar biasa di gereja mula-mula. Karena umat-umat Tuhan pada waktu itu adalah umat-umat Tuhan yang tekun untuk belajar firman Tuhan. Mereka tekun untuk bersekutu dan tekun untuk berdoa. Saudara, demikian juga dalam kehidupan kita. Ketekunan kita untuk belajar merenungkan firman Tuhan, ketekunan kita untuk bersekutu, beribadah, dan berdoa, itu juga yang akan menjadi alasan kita mengalami keberhasilan. Karena orang yang hidup tekun beribadah, tekun merenungkan firman, tekun berdoa, artinya tekun dalam hal-hal kerohanian, saudara, maka sifat ketekunan itu juga akan berdampak kepada yang lain. Jika dalam hal kerohanian yang berhubungan dengan kekekalan, itu pun tidak bisa hidup dalam ketekunan, apalagi untuk hal-hal yang sepele di dunia ini, saudara. Ataukah mungkin banyak orang terbalik malah tekun untuk hal-hal yang akan binasa, tetapi malah mengabaikan ketekunan untuk hal rohani? Ya, mungkin saja itu terjadi. Tetapi seharusnya, saudara, kita memiliki ketekunan dalam kerohanian, memiliki ketekunan juga dalam dunia kerja, dunia bisnis dan sebagainya. Maka dengan begitu, saudara, kita akan mengalami keberhasilan. Sama seperti gereja mencatat sejarah keberhasilan yang luar biasa pada waktu itu. Karena jemaat-jemaat yang ada pada waktu itu adalah orang-orang yang tekun. Tekun merenungkan firman Tuhan, tekun bersekutu, dan tekun berdoa. Hari ini mari kita lihat kehidupan kita, saudara. Adakah saudara pribadi-pribadi yang tekun dalam hal kerohanian? Tekun merenungkan firman Tuhan, tekun untuk berdoa,
lalu tekun untuk bersekutu dengan Tuhan. Kalau dalam kerohanian saudara tidak bisa tekun, disiplin, maka dalam hal lain pun saudara tidak akan disiplin. Atau mungkin dunia saudara sudah terbalik. Dalam hal yang penting, yaitu berhubungan dengan kekekalan, yaitu dalam kerohanian, saudara tidak tekun, tetapi untuk perkara dunia saudara tekun. Saatnya saudara bertobat. Karena setekun apapun saudara untuk perkara dunia, semuanya akan binasa. Apakah hari ini kita sudah meletakkan ketekunan kita dengan benar, saudara? Ataukah kita sama sekali tidak memiliki ketekunan? Hari ini yang saya mau menegaskan adalah tekunlah, milikilah ketekunan, yang terutama bertekunlah dalam perkara-perkara rohani, dan kemudian bertekunlah dalam pekerjaan saudara, dalam bisnis saudara, dalam berusaha. Miliki ketekunan. Kalau kita tekun saudara, yakinlah, percayalah bahwa akan tiba waktunya keberhasilan akan menjadi bagian kita. Bangun karakter ketekunan di dalam kehidupan kita saudara. Kemudian prinsip kedua yang menjadi alasan sehingga waktu itu gereja begitu bertumbuh, gereja begitu berkembang adalah di ayat 44. Di sana dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Kekuatan gereja mula-mula yang sangat luar biasa saudara adalah kesatuan. Itu sebabnya ayat 47 dikatakan bahwa dan mereka disukai oleh semua orang. Kenapa saudara? Karena kesatuan mereka itu begitu khas. Kesehatian mereka itu begitu khas. Begitu kuatnya kesatuan mereka. Bahkan karena kesatuan mereka begitu kuat, mereka berbagi satu dengan yang lain. Saudara, dalam lembaga apapun, di dunia apapun, kesatuan, kesehatian sangat dibutuhkan. Di tengah keluarga, kalau saudara rindu keluarga saudara menjadi keluarga yang berhasil, keluarga yang diberkati, keluarga yang damai, maka prinsip tentang kesatuan, kesehatian harus kuat di sana. Kalau saudara rindu bisnis saudara berhasil, maka kesehatian antara orang-orang di dalamnya, tim yang ada di dalamnya, personel yang ada di dalamnya akan sangat menentukan keberhasilan dalam bisnis itu. Kesatuan, kesehatian. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang punya kesatuan dan kesehatian di dalamnya. Perpecahan akan selalu menghasilkan kehancuran. Perpecahan akan menghasilkan kebangkrutan di tengah bisnis. Perpecahan akan menghasilkan kehancuran di tengah keluarga. Itu sebabnya prinsip kedua yang harus kita bangun di seluruh aspek kehidupan kita, kalau kita rindu melihat dan mengalami keberhasilan, adalah kesatuan dan kesehatian. Mari di tengah keluarga kita bangun kesehatian yang kuat di sana. Di tengah bisnis kita bangun kesehatian dengan kuat di sana. Dan yang paling terutama di gereja saudara masing-masing, biarlah saudara berinisiatif untuk menciptakan kesatuan di sana sehingga gereja itu bisa bertumbuh. Dalam seluruh aspek kehidupan kita saudara, kesatuan, kesehatian, hal yang mutlak harus kita miliki bersama. Kemudian saudara, prinsip ketiga yang menjadi alasan waktu itu mereka mengalami keberhasilan. Di ayat 47 dikatakan, dan sambil memuji Allah. Jadi semua yang mereka kerjakan, semua kegiatan mereka, semua aktivitas mereka kerjakan itu sambil memuji Allah, sambil memuliakan Allah. Kenapa saudara? Karena itulah yang memang menjadi endingnya. Itulah yang menjadi tujuan akhir, yaitu jadi kemuliaan bagi Allah. Keberhasilan tidak ada gunanya jika bukan jadi kemuliaan bagi Allah. Keberhasilan itu sampah sama sekali dan tidak ada artinya sama sekali jika tidak jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena keberhasilan apakah yang berarti saudara kalau dunia ini akan hancur? Mungkin orang berkata bahwa
keberhasilan yang paling berharga adalah ketika orang meninggalkan nama harum. Sampai kapan nama harum itu? Paling beberapa keturunan, ataupun mungkin jauh didengar dan masih dihargai orang. Tapi apakah setelah dunia hancur, nama harum masih ada artinya? Monumen masih ada artinya? Keberhasilan yang ditinggalin masih ada artinya? Enggak, tidak ada sama sekali, saudara. Yang ada artinya adalah ketika hidup kita jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau berhasil dalam bisnismu, keberhasilanmu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Keluargamu, usahamu, seluruhnya, apapun keberhasilan yang engkau capai, harusnya semuanya jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka jika itu terjadi, Allah akan terus bekerja mengerjakan keberhasilan. Karena dikatakan ayat 47 sambil memuji Allah. Jadi mereka kerjakan semua sambil memuji Allah, dan akhirnya yang terjadi, dan mereka disukai semua orang, dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian juga kalau hidup kita jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, Tuhan akan bekerja tiap hari menumbuhkan, tiap hari mengembangkan, tiap hari membuat semuanya semakin baik, menjadi berhasil, dan sebagainya. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Keberhasilan gereja mula-mula satu pelajaran yang sangat besar yang dicatat dalam firman Tuhan, bahwa alasan keberhasilan mereka, pertumbuhan mereka, perkembangan gereja itu pada waktu itu adalah karena mereka memiliki ketekunan dalam hal-hal rohani. Demikian juga dalam hidup kita, saudara, milikilah ketekunan dalam kerohanian dan ketekunan dalam berbisnis, dalam bekerja, dan sebagainya. Dan yang kedua, yang menjadi alasan mereka mengalami keberhasilan gereja bertumbuh pada waktu itu adalah karena kesatuan, kesehatian, keintiman mereka satu dengan yang lain di gereja itu. Bahkan mereka berbagi satu dengan yang lain. Kalau dalam hidup kita, di dunia bisnis, di tengah keluarga, di tengah gereja, setiap kita bersatu hati, saudara, maka pertumbuhan, perkembangan, keberhasilan, kesuksesan akan terjadi. Dan yang terakhir, semuanya harus jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau itu yang terjadi, maka kita akan mengecap keberhasilan. Puji Tuhan, saudara, sebelum saudara akan melaksanakan kegiatan saudara hari ini, mari buat prinsip ini, buat komitmen dalam hidup saudara untuk melaksanakan prinsip-prinsip firman Tuhan ini dan raih janji firman Tuhan. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita akan berdoa bersama, saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, tiba waktunya untuk kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya percaya saudara merindukan penyertaan Tuhan, merindukan berkat Tuhan, anugerah Tuhan berlimpah dalam kehidupan saudara, dalam setiap aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Engkau yang mengenal kehidupan anak-anak-Mu satu persatu, ya Tuhan. Engkau yang tahu segala sesuatu dalam hidup mereka. Dan saat ini kami bersama-sama bersepakat merendahkan diri di hadapan-Mu sebelum setiap anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu karena Engkaulah tempat kami berserah, Engkau tempat kami berseru. Kehidupan kami ada dalam tangan-Mu. Perjalanan hidup kami di sepanjang hari ini ada dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Itu sebabnya kami datang dan merendahkan diri di hadapan-Mu. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu, khususnya bagi mereka yang mungkin saat ini sedang berbeban berat. Ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, ada kesulitan yang mungkin mereka sedang pikul, sedang hadapi di dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan atas anak-anak-Mu, untuk mereka bisa maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu, berikan jalan keluar bagi mereka. Biarlah kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, kuasa-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang dalam kelemahan, mungkin karena sakit saat ini, hamba mau berdoa khusus bagi mereka yang sakit, ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit,
Nyatakan mujizat-Mu sehingga mereka bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, berkati setiap anak-anak-Mu. Biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan berlimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam menjalani segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Dan saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu dalam segala kegiatan aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka dalam mengerjakan tanggung jawab pekerjaan mereka. Tuhan yang campur tangan. Hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan. Tuhan yang membela dan memberkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka dalam kehidupan mereka menjadi berkat, menjadi teladan dalam pekerjaan apapun yang mereka sedang kerjakan, yang mereka sedang tanggung jawab ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang saat ini bekerja sebagai karyawan dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan juga bagi anak-anak-Mu. Jika anak-anak-Mu sedang membuka bisnis, apakah itu memulai bisnis atau bisnis mereka sudah berjalan, Tuhan campur tangan dalam semuanya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan karya-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam hidup anak-anak-Mu. Berikan hikmat bagi mereka untuk mengembangkan segala usaha mereka, segala bisnis mereka di dalam nama Yesus. Sekalipun dalam kondisi sulit seperti ini, biarlah Tuhan yang membela anak-anak-Mu dalam segala bisnis dan pekerjaan mereka, sehingga ya Tuhan mereka bisa berhasil sekalipun dalam situasi sulit seperti sekarang ini. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami kesulitan ekonomi saat ini dalam mengembangkan bisnis mereka. Tuhan, Engkau Allah kami yang kaya. Engkau campur tangan membela anak-anak-Mu, memberkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus mencukupkan anak-anak-Mu sehingga mereka punya modal untuk mengembangkan bisnis mereka. Tuhan buka jalan lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih dari apa yang kami doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati setiap bisnis anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang, keluarga adalah pemberi semangat bagi mereka untuk melaksanakan segala pekerjaan dan bisnis mereka. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, biarlah Tuhan memberkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut Tuhan. Dan melalui keluarga yang bahagia ini, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala kegiatan mereka, segala usaha pekerjaan mereka, dan mereka akan berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu, keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini Tuhan, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala kegiatan mereka. Biarlah semangat, sukacita, damai, sejahtera daripada Tuhan memenuhi seluruh kehidupan mereka. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Tuhan sertai segala kegiatan mereka, sehingga hari ini Tuhan, di sore hari nanti mereka akan menceritakan keberhasilan yang mereka capai hari ini, berkat-Mu yang mereka raih hari ini di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, jagai lindungi anak-Mu dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Sertai mereka, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala kecelakaan kerja. Biarlah Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang melindungi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, tidak lupa kami juga tetap berdoa dan berseru ya Tuhan. Berkati Indonesia, tempat kami hidup, tempat kami bekerja, tempat kami berbisnis, tempat kami berusaha. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya kami berdoa bagi bangsa kami. Ulurkan tangan-Mu bagi Indonesia Tuhan. Nyatakan belas kasihan-Mu bagi Indonesia.
Pulihkan keadaan ekonomi Indonesia ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Biarlah keadaan ekonomi di masa seperti ini pun, keadaan ekonomi bangsa kami bisa maju dan berkembang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Jauhkan dari segala niat-niat jahat. Dalam nama Yesus, di mana hari-hari ini ada begitu banyak orang-orang yang berniat jahat untuk mengacaukan bangsa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan campur tangan. Tuhan bekerja, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pembelaan-Mu bagi bangsa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami. Dalam mereka memimpin bangsa ini ke arah yang lebih maju, berkati mereka. Berkati Bapak Presiden, Tuhan campur tangan. Pakai dia Tuhan memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik, sehingga bangsa kami semakin maju dan semakin disegani di dunia ini, semakin ditakuti di dunia ini. Berkati biar Indonesia diperhitungkan di dunia ini Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami, pakai dia. Wakil Presiden, pakai mereka Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi para menteri, biar mereka semua bekerja sama untuk memajukan bangsa ini. Para wakil rakyat, jamah berkati mereka, pakai mereka dalam nama Yesus untuk mengabdi bagi bangsa ini. Bahkan semua yang memangku tanggung jawab untuk memimpin bangsa ini sampai jajaran terendah, Tuhan memberkati semuanya, pakai semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat hari ini. Dan kami mau jalani hari ini dengan penuh sukacita. Berkati anak-anak-Mu. Hari ini mereka akan memulai hari mereka akan melaksanakan pekerjaan dan bisnis mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Campur tangan-Mu, lawatan-Mu, kuasa-Mu dinyatakan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan yang memberkati saudara dalam segala pekerjaan dan aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Dan sebelum saudara meninggalkan video ini, saya mengingatkan kembali, kalau tanda subscribe masih saudara lihat berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara mendapatkan seri renungan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah saudara mendengarkan renungan firman dan setiap saudara juga telah didoakan, saya percaya ada sukacita baru dan semangat baru dalam saudara menjalani hari ini dan mengerjakan segala aktivitas saudara. Tetap semangat saudaraku, kerjakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dengan cara yang terbaik. Dan Tuhan kiranya menjadikan segala usaha saudara berhasil. Tuhan memberkati setiap saudara. Dan jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara subscribe dan tekan tanda loncengnya. Tuhan memberkati setiap saudara.